Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini saya akan berbagi soal-soal yang berkaitan dengan FR-FR yang sebenarnya sudah kita bahas di grup, namun tidak ada salahnya untuk kita mengkaji kembali. Tujuan ini tidak lain adalah agar lebih memahami, kemudian memudahkan mengingatkan kita. Insya Allah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang akan mengikuti ujian SKB CET 2020. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, tentang metode dakwah bil jidal. Di sini sudah saya sediakan soal-soal, berikut juga jawabannya. Soal yang pertama, Sunan Kalijaga menggunakan metode dakwah wajadilhum billati hiya ahsan ketika menghadapi Tuan Adipati yang pada akhirnya sang Adipati tersebut mengucapkan syahadat. Forum apakah yang sesuai dengan fenomena tersebut? Jawabannya adalah forum komunikasi antar ulama dan umaro, karena ini perdebatan antara beliau dengan salah satu tokoh pemerintahan, yaitu Adipati. Maka saya jawab di sini forum komunikasi antar ulama dan umaro. Sunan Kalijaga sebagai ulama dan Adipati sebagai umaro. Kemudian yang kedua, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat tersebut terdapat perintah. Jawabannya adalah berbuat adil dan berbuat kebaikan. Kenapa? Karena di sini dalam kandungan ayat ini itu disebutkan adil dahulu, baru ihsan atau kebaikan. Bil adli wal ihsan, berbuat adil dan berbuat ihsan. Ihsan itu adalah berbuat kebaikan. Maka jawabannya adalah berbuat adil dan berbuat kebaikan. Banyak ini soal-soal seperti ini kawan-kawan. Kemarin saya ketemunya ini ada 3 atau 4 soal. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kemudian yang ketiga, ini dari teman kita Uqbah bin Nafi. Kebetulan saya juga menemukan ini kemarin. Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi tidak jadi angkat perang karena menghormati Raja Rikat. Sang panglima musuh sedang sakit dan tidak bisa memimpin perang salibnya. Maka sikap tersebut disebut dengan sikap, ya jawabannya adalah kesatria. Jelas teman-teman, jawabannya adalah kesatria, sikap kesatria beliau. Jadi soal-soal yang pasti keluar itu adalah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ada 5 sampai 6 bahkan lebih soal-soal, dan ini letaknya di soal terakhir. Soal-soal terakhir bagian pai, sekitar nomor 95 sampai dengan 100 itu kemarin yang saya alami. Lanjut ke soal berikutnya. Ketika menaklukkan Mesir, Salahuddin Ayyubi pernah berseru, hari ini Allah taklukkan Mesir padaku, suatu saat Allah akan taklukkan Palestina untukku. Terbukti pada tahun bla 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 Yerusalem menyerahkan diri secara damai. Jiwa kepemimpinan apakah yang dapat diteladan dari kisah tersebut? Jawabannya adalah A, menepati janji, karena beliau menepati janji. Kalian pahami saja inti dari studi kasus pada soal tersebut, dihubungkan dengan A, B, C, D. Memang jawabannya mirip-mirip, tetapi ada yang satu yang paling sesuai. Ini sangat mudah sebenarnya, jangan kalian anggap sulit. Kemudian lanjut yang ke nomor selanjutnya.
Nah, ini yang kemarin saya ingat lagi, kemudian saya bukan soal. Dalil innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ayat tersebut berisi perintah, jawabannya adalah amanah dan adil. Kenapa jadi amanah dan adil? Karena di dalil ini disebutkan amanat dulu, baru adilnya di akhir. Nah, ya kan? Amanat antu'atul amanat. Nah, sebenarnya sangat mudah soal ini. Tinggal kalian lihat katanya di dalam dalil ini, kata kuncinya di dalam dalil ini. Sini kan disebutkan li amanat, antu'atul amanat, kemudian di akhirnya baru tahkumu bil adl. Nah, jadi jawabannya adalah amanah dan adil. Coba kalian lihat opsinya mirip-mirip dan perlu ketelitian. Jangan sampai terburu-buru menjawab soal seperti ini. Lanjut. Keberadaan istihsan ditolak oleh imam titik-titik. Nah, ini ada kemarin. Beserta alasannya. Nah, istihsan itu ditolak oleh Imam Syafi'i karena menimbulkan syariat baru. Ingat-ingat aja. Kalau istihsan itu ditolak oleh Imam Syafi'i karena menimbulkan syariat baru. Sedangkan istishab itu kemarin ditolak oleh Imam Hanafi. Ditolak oleh Imam Hanafi. Kalau istihsan ditolak oleh Imam Syafi'i karena menimbulkan syariat baru. Lanjut. Salahuddin sangat menghargai para mantan lawan perangnya. Beliau tidak dendam, bahkan selalu menghormati pada musuh-musuhnya. Ini dikaitkan dengan sikap apa? Nah, ini kemarin juga saya temukan. Jadi jawabannya adalah pemaaf. Karena apa? Beliau intinya di dalam kasus itu, beliau ini menyikapi para musuh-musuhnya, mantan musuh-musuhnya yang dengan sangat santun dan tidak pernah beliau itu merasa ada dendam. Bahkan beliau sangat menjaga keakraban dengan lawan-lawannya yang dahulu berperang dengan beliau, yang musuhi beliau. Beliau tidak pernah memusuhi. Ini kan intinya beliau itu pemaaf, maka jawabannya adalah pemaaf. Lanjut. Ini sudah tadi. Nah, soal selanjutnya. Paloi selalu disak oleh orang tuanya untuk segera menikah. Secara zahir dia berkeinginan sekali menikah dan bisa menghindari zina. Namun sayangnya Paloi ternyata seorang pengacara atau pengangguran banyak acara yang khawatirnya jika tidak mampu dia tidak mampu menafkahi calon istrinya nanti. Hukum nikahnya apa? Maka di sini jelas jawabannya adalah makruh karena dia tidak mampu, merasa tidak mampu untuk menafkahi istrinya. Kalau jawabannya adalah makruh. Lanjut. Perhatikan dalil berikut. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuni min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Pada ayat di atas terdapat keistimewaan apa? Ini di dalam surah An-Nahl ayat 66. Jawaban yang tepat adalah susu. Silahkan kalian lihat terjemahnya surah An-Nahl ayat 66. Sana jelas jawabannya adalah keistimewaan air susu. Hati-hati. Walaupun di sini termasuk surah An-Nahl, An-Nahl itu kan lebah. Nah, lebah kan identik dengan madu. Makanya banyak yang terkecoh, ada yang menjawab madu. Padahal jawaban yang benarnya adalah keistimewaan susu. Surah An-Nahl ayat 66. Lanjut. Mbak Anissa dikasih banyak buah-buahan oleh tetangganya. Suatu ketika Mbak Nisa mendapatkan uang bonus dari hasil kerja dan dia pun membeli makanan, lalu juga membagikannya dengan tetangganya. Sikap Mbak Anissa merupakan menerapkan Asmaul Husna titik-titik. Jawaban yang tepat adalah Ar-Razzaq. Mbak Ar-Razzaq itu kan Maha Pemberi rezeki. Nah, sini kan jelas. Si Mbak Anissa ini beliau sangat baik, sangat santun terhadap tetangganya, bahkan beliau berbagi dengan tetangganya, berbagi rezeki. Lanjut.
Udin sedang sholat maghrib, ketika selesai sholat Udin baru ingat kalau dia lupa membasuh kepala saat berwudu. Bagaimana pernyataan yang benar? Jawaban yang tepat di sini adalah wudu tidak sah karena membasuh kepala termasuk rukun wudu. Kenapa jawabannya itu? Karena yang digarisbawahi di soal ini adalah membasuh kepala saat berwudu. Membasuh kepala saat berwudu atau membasuh sebagai kepala saat berwudu jelas dalilnya dalam surah Al-Maidah itu adalah Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah. Itu jelas bahwa membasuh sebagian kepala itu adalah rukun wudu. Dan di rukun wudu memang menjelaskan ada 6 itu, bahwa salah satunya adalah membasuh kepala. Maka jawabannya wudu tidak sah karena membasuh kepala termasuk rukun wudu. Lanjut. Nah, ini lagi FR yang salah temukan kemarin. Al-Jamiyatul Wasliyah bergerak di bidang, jawabannya adalah bidang sosial. Jelas ini jawabannya bergerak di bidang sosial. Lanjut. Nah, ini tentang bayan yang langsung saya alami kemarin. Disediakan dalil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu tentang wudhu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian di bawahnya ada hadis tentang menyapu sepatu. Nah, dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya lihat Rasulullah menyapu bagian luar kedua sepatu beliau. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Anil Mughirah bin Syu'bah qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmahu ala zuhuril khuffain. Berarti jawabannya adalah bayan tafsir, menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal, taksis al-am. Untuk bayan-bayan ini sebenarnya rata-rata saya lihat dari FRR yang kawan-kawan temukan antara dua, yaitu bayan takrir dengan bayan tafsir yang banyak keluar. Sedangkan bayan tasrih dan bayan nasakh itu jarang ada. Jadi kalian pahami antara dua ini lebih utamanya. Bayan takrir itu menguatkan, bayan tafsir itu menafsirkan. Bayan takrir menguatkan, bayan tafsir menafsirkan, mengkhususkan. Kalau ini kan jelas menyapu sepatu itu mengkhususkan bagi musafir. Nah, dalil Al-Qur'annya kan umum. Nah, maka jelas jawabannya bayan tafsir. Lanjut. Jika dalam ibadah haji tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya jelas tidak sah karena haji termasuk rukun haji. Karena wukuf termasuk rukun haji. Lanjut. Bu Anissa seorang guru baru, tugas beliau membuat perangkat pembelajaran langsung padahal beliau belum pernah masuk kelas. Opsi apakah berikut yang tidak sesuai dengan yang tidak dihiraukan oleh Bu Anissa? Jawabannya adalah materi pelajaran. Kenapa? Karena beliau kan belum pernah masuk kelas, berarti beliau belum menyampaikan materi pelajaran, maka ketidaksinkronan antara perangkat pembelajaran dengan apa yang disampaikan beliau di kelas itu kan jelas. Karena beliau tidak menghiraukan tentang materi pelajaran yang disampaikan. Kemudian lanjut, Mbak Tejo melahirkan sepasang anak kembar berjenis kelamin laki-laki. Berapa jumlah akikahnya? Dalilnya ada, hadisnya ada. Di situ menyebutkan bahwa jumlah akikah bagi laki-laki itu adalah 2 ekor kambing, sedangkan perempuan, 1 orang perempuan itu akikahnya 1 ekor kambing. Kalau anaknya kembar laki-laki, berarti 2 orang laki-laki, ya tinggal kalikan 2, berarti 2 kali 2 jawabannya adalah 4. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang termasuk tahjiz al-najais. Tahjiz al-najais itu kewajiban terhadap mayit. Di sini ada 4, jawabannya adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Harus berurutan, memandikan dahulu, kemudian mengkafani, lanjut mensolatkan, kemudian menguburkan. Lanjut. Sunan Kalijaga menggunakan metode dakwah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sudah tadi ya. Iya, langsung saja lanjut.
pada hadis. Nah, ini hadis tentang persaudaraan sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslimin qurbatan faraja Allahu anhu qurbatan min qurbatin yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Ada hadis tersebut terdapat perintah apa? Jawabannya adalah memperhatikan kebutuhan, melapangkan kesulitan dan menutup aib saudara muslimnya. Harus berurutan, harus disesuaikan dengan dalilnya. Sini jawabannya benar semua, cuma ada yang paling tepat adalah berurutan, memperhatikan kebutuhan, melapangkan kesulitan dan menutupi aib saudaranya. Lanjut fungsi hadis lagi. Oh, ini sudah tadi. Nah, ini fungsi hadis tentang adanya wali nikah. Nah, sebagai bayan apa? Di sini kan hubungannya dengan surah An-Nisa. Bentar, saya carikan surah An-Nisa-nya mana ya. Nah, surah An-Nisa. Wa in khiftum alla tusid. Tentang wali. Keberadaan wali nikah di dalam pernikahan. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu wali nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sehingga ia beriman. Inti dari hadis ini harus adanya wali nikah di dalam pernikahan, itu maksudnya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kan itu secara umum tentang adanya pernikahan di surah An-Nisa itu. Ternyata di hadis ini menyebutkan harus adanya wali nikah dalam pernikahan, berarti jawabannya menguatkan, berarti bayan takrir. Lanjut. Nah, ini beda lagi. La yaqbalullahu salat ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seorang yang berhadas hingga dia berwudu. Nah, fungsi hadis ini terhadap surah Al-Maidah ayat 6 apa? Al-Maidah ayat 6 kan tentang wudu. Berarti jawabannya adalah bayan takrir, menguatkan, karena hadis ini menguatkan dalil Al-Quran perintah berwudu dengan bahwasanya tidak akan sah sholat orang kalau dia berhadas sehingga dia harus berwudu. Insya Allah mudah dipahami kalau bayan-bayan ini. Nah, ini lagi. Untuk hadis ini menghususkan untuk Sayyidina Ali, bahwasanya Rasulullah melarang Ali untuk berpoligami. Sedangkan di dalam surah An-Nisa ayat 3 sebenarnya ini di dalam surah An-Nisa ayat 3 ini membolehkan poligami. Jadi ini termasuk bayan apa? Jawabannya adalah A, bayan tafsir, menafsirkan. Nah, ini sedikit materinya untuk membedakan antara bayan fungsi-fungsi hadis. Bayan takrir, memperkuat isi di dalam Al-Quran. Bayan tafsir, menafsirkan atau merinci terhadap dalil Al-Quran yang bersifat umum. Kemudian bayan tasyri, memberi kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, atau membuat hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Sebenarnya ini
sudah saya share di grup, seringkali saya share di grup, tinggal kalian memahami saja. Nah, ternyata tentang nikah surah An-Nisa ada lagi dalil yang lain. Di sini disebutkan inti dari hadis ini kemarin, bentar. Kalau ini kemarin kalau tidak salah itu bayan takrir, karena sama-sama membahas tentang poligami. Jadi di dalil ini tentang poligami, di dalil Quran tentang poligami, di hadisnya pun tentang menguatkan poligami juga, membolehkan poligami. Jadi jawabannya adalah bayan takrir. Ini juga FR. Pos dan polisi di zaman Bani Umayyah ada sebagian yang menyebabkan di Bani Abbasiyah atau lainnya, ya insya Allah itu mirip-mirip saja. Disebut apa? Nah, jawabannya adalah Diwan Al-Barid dan Syurtah. Barid itu polisi, Barid itu pos, maaf. Syurtah itu polisi. Ini kemarin ada juga yang ketemu. Ini yang tadi sudah tentang kewajiban terhadap mayit. Oke, itu sekian FR, soal-soal FR dari saya. Salah khilafnya mohon maaf. Semoga kawan-kawan sukses, lulus. Insya Allah tahun depan mendapatkan NIP. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan tentunya. Kemudian jangan terlalu banyak begadang. Santai-santai saja belajarnya. Saran saya ini kemarin FR dari saya. Nah, banyak-banyak baca surah Al-Nashrah, Al-Insyirah, Al-Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa rabbika ila rabbika farghab. Itu ketika kalian mau masuk ke dalam ruangan chat, banyak-banyak baca itu. Insya Allah kalian akan terbuka hatinya, diterangkan hatinya, mudahkan untuk menjawab soal-soal. Kemudian tips selanjutnya, barengi dengan sholat tahajud, sholat duha, baca-baca bacaan Al-Quran sehabis sholat fardu semampunya, insya Allah. Sebelum berangkat tes, kalian sungkem dulu kepada kedua orang tua, cium kaki beliau. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kalian dalam mengerjakan sholat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.